Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Minggu 16 Mei 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita. Saya kutipkan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Semoga kita ingat sungguh akan ajaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Dan semoga ini menjadi keyakinan kita. Tuhan Allah menginginkan kita supaya kita ini punya sikap bersatu, sikap yang satu, sikap untuk bersama, untuk bersatu. Karena saat itulah kita bisa menjadi berkat. Seperti kita belajar dari sapu lidi. Kalau satu sapu lidi itu tidak akan berfungsi banyak. Namun kalau lidi yang banyak menjadi satu, maka bisa menjadi berkah, bisa digunakan secara optimal. Nah, semoga kita juga ingin selalu bersatu dalam keluarga, bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan sungguh menginginkan kita agar kita menjadi pembawa Tuhan dalam hidup. Saya kutipkan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita semua diutus ke dunia, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam hidup kita. Kita diutus. Semoga ketika kita bersatu bersama Tuhan kita Yesus Kristus, bersama keluarga kita, kita mampu untuk menjadi berkah saat diutus. Karena kita membawa Tuhan Yesus dalam perutusan kita. Tuhan akan mengurus kita. Dan Tuhan juga bersabda supaya kita sungguh-sungguh menyatakan
dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mau diutus, mau menjalani perutusan kita, kita akan dikuduskan dalam kebenaran. Wah, ini rahmat. Hanya bagi orang-orang yang mau diutus. Dia akan digunakan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menjadi alat-alatnya. Kita yang lemah, kita bukan siapa-siapa, namun kalau kita mau diutus, Tuhan akan menguduskan kita dalam kebenaran. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkah. Dan semoga terwujud nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you.